Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali kita bersekutu memuji besarkan nama Tuhan pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Tuhan ada dan melihat. Haleluya. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara, sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah jawaban. Haleluya. Sungguh Tuhanlah jawaban. Amin. Dan sumber kekuatan. Haleluya. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara, sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan sendiri. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, karena kasih setiamu, karena kebaikanmu Tuhan. Kami boleh ada sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada berbakti, muji besarkan namamu. Terima kasih untuk undanganmu bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh berbakti, memuji membesarkan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami nikmati Tuhan. Kami mau
mau pakai kesempatan yang ada sore hari ini untuk kami boleh bersyukur, mengagungkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan ada dan memperhatikan setiap kehidupan kami, Tuhan yang memegang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan siapkan hati kami, pakai kehidupan kami, untuk kami boleh pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Setiap roh yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, yang berusaha mencuri berkat pada sore hari ini, kami bersatu hati, kami tolak, kami tengging di dalam nama Yesus. Biar roh saya menguasai hati kami, pikiran kami, sepanjang ibadah kami dalam muji besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Kita naikkan pujian hari-hari ku lalui. Setia, Allah yang terus menyertai setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita sambung pujian kita
bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Serta dengan Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Amin. Dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, bahwa Tuhan juga. Saya undang bangkit berdiri. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga. Kota bentengku, bahwa Tuhan juga. Amin. Penolongku, yaitu Allah dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tandu selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga. Gunung batuku, haleluya. Kota bentengku, haleluya. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Amin. Aku percaya akan Dia
Tuhan, dia tempat perlindungan kita, tanduk selamat kita, dan perisai dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan terang dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian indah pada waktu. Ada waktu untuk berdoa. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya. Ada waktunya, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkas sambil bersorak-sorai. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk berduka, dan ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya. Ada waktunya.
ladang-Mu Tuhan. Kau memperhatikan setiap kami yang menaruh harap kepadamu Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu bagi kami. Allah yang peduli, Allah yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ada kepastian di dalam Engkau, ada janji di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kau yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap waktu, dalam kehidupan kami. Kami mau tetap pegang janji-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mungkin kami yang sedang menabur hari-hari ini Tuhan. Kami yang sedang menabur hari-hari ini Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu yang tidak akan pernah lalai dalam hidup kami. Tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mau terus menabur untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau terus menabur untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi kami untuk mengerjakan hal-hal daripada-Mu Tuhan. Mengerjakan firman-Mu bagi dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan memampukan kami. Terima kasih, terima kasih. Sukacita daripada-Mu, kekuatan daripada-Mu Tuhan. Mata kami terbatas, misi kami terbatas Tuhan. Janji-Mu bagi kami dalam setiap waktu, dalam setiap musim Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami akan menuai berkasnya bersama Tuhan dengan penuh kemuliaan daripada-Mu Tuhan. Sukacita daripada-Mu. Kalau kami harus melewati lembah, kalau kami harus melewati kegelapan Tuhan, bersama Yesus menuai berkasnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku pecah. Mata kami tertuju pada salib-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sambil bersorak-sorak, walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku akan menuai bersama Tuhan, menuai bersama Tuhan. Haleluya. Sambil bersorak-sorak, sambil bersorak-sorak. Haleluya. Sambil bersorak-sorak. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadir-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sampai hari ini kami ada sebagaimana ada sampai hari ini. Itu karena anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami tahu ada Engkau Allah yang ada bersama dengan kami. Benar Tuhan, kami harus siap setiap saat menabur benih Tuhan. Menabur benih pertobatan kami Tuhan. Menabur benih berdampak bagi banyak orang Tuhan. Sekalipun kami menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan kami, sekalipun mungkin masih ada yang belum terjawab Tuhan pergumulan doa kami, tapi kami percaya Tuhan dengan iman kami akan menuai dengan bersorak-sorai bersama dengan Engkau, karena kekuatan demi kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati dengan luar biasa Tuhan. Singkapkan rahasia firman Tuhan. Biar kami yang boleh hadir pada saat sore hari ini boleh memahami akan firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, atur Tuhan. Engkau yang kendalikan pikiran kami Tuhan. Engkau yang kendalikan seluruh tubuh kami Tuhan. Supaya firman boleh kami nikmati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh umat-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua di sore hari ini. Penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan menjadi bagian kita semua. Kita rindu kembali firman Tuhan memperlengkapi hidup kita. Kita masih melanjutkan pembahasan kita di Efesus pasal 5 tentang menjalani hidup dengan saksama. Kita lihat Efesus 5 ayat 18, hendaklah atau janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Next, kita masuk ke pendahuluan dulu, masih tentang menjalani hidup dengan saksama. Paulus gunakan 3 antitesis atau 3 kontras dalam menjelaskan apa itu hidup dengan saksama. Sembari kita dalam gadget kita, Alkitab kita bisa melihat Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Di situ Paulus ajarkan jemaat Efesus tentang hidup dengan saksama dan jelaskan lebih lanjut, jabarkan dalam 3 kontras pertentangan atau antitesis. Yang pertama adalah jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, itu 15b. Jangan bodoh, kedua, tetapi berusaha mengerti kehendak Tuhan. Itulah hidup dengan saksama, menjalani hidup dengan saksama. Ayat 17 itu nomor 2, dan nomor 3 adalah kita bahas di sore hari ini, jangan mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan Roh Kudus. Di YouTube kita tanggal 4 itu poin pertama, tanggal 11 itu poin kedua. Kita lihat di sore hari ini poin ketiga. Rasul Paulus menggunakan next majas pertentangan atau antitesis bukan hanya untuk memberi penekanan, tapi juga untuk mengembangkan konsep ilahi yang sedang ia ajarkan. Di sini Rasul Paulus mempertentangkan, mengontraskan kondisi mabuk oleh anggur versus kondisi dipenuhkan Roh Kudus. Tentu harapan Paulus dengan menjelaskan sedemikian rupa, maka jemaat yang ia layani, jemaat Efesus bisa punya komitmen yang terus dibaharui untuk memilih dipenuhkan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Tentu sebagai penulis surat ini, Paulus rindu pembaca suratnya dapat lebih lagi memilih hidup dikuasai Roh karena melihat
betapa bermanfaatnya, betapa menguatkannya, betapa menguntungkannya hidup dikuasai roh. Jangan kalian mabuk oleh anggur. Kita lihat di bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh roh Allah. Jadi, untuk mengajak jemaat Efesus hidup dengan seksama, jalani hidup hari-hari dengan penuh perhatian, dengan penuh kewaspadaan, maka Paulus menyandingkan dua kontras. Kalian bisa lihat, begini loh, hidup dikuasai anggur, hidup dipenuhi roh, dibandingkan agar jemaat Efesus, termasuk kita yang baca, kita bisa milih, oh ternyata memang awalnya nikmat hidup, mabuk oleh anggur, hidup dalam kenikmatan dunia, kenikmatan daging, memang awalnya menyenangkan, tetapi itu akan merusak. Sedangkan Paulus ingin sama-sama jemaat Efesus yakini bahwa saat mereka memilih hidup dikuasai roh, betapa beruntungnya mereka, betapa diberkatinya mereka. Ini yang sama-sama kita mau dalami. Saya ingin gunakan ilustrasi mabuk saat berkendara untuk memperjelas poin ini, puji Tuhan. Bahaya kondisi mabuk, bahaya akibat kondisi mabuk. Mabuk itu dapat mengakibatkan banyak kerugian. Dari yang hanya, tanda kutip, merusak diri sendiri, sampai yang membahayakan banyak orang. Mulai dari cedera ringan sampai kematian. Kita bisa lihat gambarnya. Di Jepang banyak orang bisa tertidur di taman, di jalan, di stasiun kereta, di dalam kereta, di depan toko. Mabuk mempermalukan diri sendiri. Kemudian mabuk pun saat terus dilakukan bisa mengakibatkan kerusakan ginjal. Bahkan tentu sampai kepada kematian. Kematian yang tentu bagi banyak orang kematian yang konyol. Karena hanya demi alkohol, demi wine, demi minuman keras, nyawa, umur jadi pendek. Itu lingkup merusak diri sendiri dari yang tampak ringan, merusak nama baik, mempermalukan diri sendiri sampai kepada kematian. Namun, next, mengemudi saat mabuk itu bukan hanya diri sendiri yang dibahayakan, tetapi banyak orang. Ini yang menjadi fokus kita untuk sama-sama kita renungkan, untuk kita bisa bawa kepada pemahaman rohani. Kita mau sama-sama sadar bahwa kadar alkohol di otak kita itu menurunkan kemampuan otak. Sama seperti saat kita mabuk oleh kepentingan dunia, kepentingan diri sendiri, kepentingan daging, itu akan menurunkan kewaspadaan kita dalam jalani hidup kita. Sehingga hidup kita ini bisa membahayakan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Alkohol hadir di otak itu menurunkan fokus kita.
Sehingga kita lambat dalam membuat keputusan. Sedangkan saat berkendara itu otak kita harus cepat tanggap terhadap berbagai hal. Karena ada perubahan lampu lalu lintas, ada bunyi klakson, ada kendaraan. Apalagi kita tahu bersama motor yang dikendarai ibu-ibu komplek. Wah, itu ribet ya. Dia kadang-kadang sen kanan, dia belok kiri. Kalau kita nggak konsentrasi, nggak benar-benar waspada, gimana cara kita? Dia sen kanan, tentu kita akan ambil kiri cepat-cepat. Dia belok kiri. Makanya saya terus ingetin istri saya, anak saya juga Jesse udah mulai bawa motor. Hati-hati ya dek, bawa motor jangan kayak ibu-ibu komplek ya dek ya. Ya, saat otak kita aja fokus, kita konsentrasi, kita full, itu masih bisa kita miss sesuatu. Apalagi saat otak kita turun kemampuannya. Konsentrasi kita harus terjaga sehingga kita bisa waspada, refleks kita. Tadi ya otak juga menurun refleks saat alkohol hadir di otak kita, refleks kita pun akan turun. Sehingga saat dibutuhkan gerak cepat, banting setir atau apapun, atau segera rem, itu akan turun kemampuan refleks kita. Saya lihat dari website Allo Dokter. Kita masuk ke bagian kita. Mungkin saja kita nggak pernah punya niat jahat. Kita bukan semacam supir bus malam. Apa kemarin Gregi bilang, Rosalia Indah ya Mbak ya. Berarti kalau Harapan Jaya katanya 80 doang kilometer per jam di tol pun. Tapi kalau Rosalia Indah, aduh, kita mungkin aja nggak pernah miliki niat-niat jahat, nggak pernah niat untuk ugal-ugalan, tetapi saat otak kita ngandung alkohol, maka kita berpotensi bahayakan diri sendiri dan banyak orang. Dengan kenyataan ini kenyataan medis, jadi tentu para dokter bisa mengkonfirmasi apa yang saya nyatakan, saya share di bagian ini. Dan kita mau bawa kenyataan medis ini kepada hidup rohani yang perlu dijalani dengan saksama. Kita mau sama-sama melihat bagaimana kita jalani hidup ini, itu sangat dipengaruhi oleh kewaspadaan kita. Dan sesuai dengan ayat kita, bentuk kewaspadaan kita adalah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu wujud kewaspadaan kita. Jadi saat kita mulai masuk kepada pemahaman rohani tentang kenyataan medis ini, kita disadarkan, waspada itu berarti terus memberi diri dipenuhkan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kita tahu persis bersama, hidup ini bukan tentang di kamar dan berbahasa roh, bukan itu. Tetapi bagaimana sehari-hari kita jalani hidup. Itulah pola hidup, itulah cara hidup, itulah bagaimana jalani hidup. Bukan di kamar saat kita berbahasa roh, kita nilai, itulah hidup dikuasai roh. Itu hanya sebagian kecil. Tetapi bagaimana kita jalani sehari-hari dikuasai oleh roh, itulah serupa dengan kita kendarai mobil dengan konsentrasi sangat tinggi, dengan refleks yang begitu cepat, sehingga
masalah demi masalah, rintangan demi rintangan pasti datang, kita bisa merespon dengan tepat, dengan lebih lagi benar. Enggak bahayain diri sendiri, enggak bahayain orang lain. Kontrasnya sebuah kehidupan. Mungkin saja kita berpikir bahwa hati kita selalu tulus. Nggak ada pernah maksud jahat di hati kita. Namun saat kita izinkan daging, nafsu, keinginan ini yang menguasai kita, yang mengontrol kita, kita berserah kepada keinginan daging kita nggak berusaha lawan, maka sesungguhnya hidup kita yang kita jalani hari per hari ini berbahaya. Hidup kita menghadirkan bahaya bagi diri kita sendiri, bagi orang lain. Galatia 5 ayat 15 sampai 16. Waspadalah supaya kalian tidak seperti binatang buas yang terus saling menggigit dan menelan, bahkan sampai saling menghancurkan. Karena itu saya menasihatkan kamu semua, hiduplah dengan taat pada pimpinan Roh Kudus, dengan demikian kamu enggak lagi memuaskan keinginan jasmanimu yang jahat. Kita memang sadar terlahir dengan dosa, dan di dalam dosa itu terkandung keinginan-keinginan yang selalu ingin dipuaskan. Kita perlu sadar itu, karena itu doktrin yang sehat itu benar-benar memperlengkapi kita. Kita diajari, oh saya benar terlahir dalam dosa. Saya terlahir dengan keinginan-keinginan yang jahat. Karena itu aku gak bisa biarkan diriku terus ikuti keinginan dagingku. Aku harus lawan untuk bisa taat pada pimpinan Roh Kudus. Saat kita gak sadar kenyataan itu, bahwa diri kita ini mengandung inginan jahat, kita terlena kita. Kita gak waspada. Kita gak berusaha, berjuang untuk ikuti keinginan roh. Next, sebaliknya. Serupa dengan seorang supir yang penuh konsentrasi berkendara, hidup dikuasai roh akan memberi rasa aman dan selamat bagi diri sendiri dan sesama. Next, gangguan pasti ada. Gangguan selama berkendara ada aja. Masalah dalam hidup ini juga ada saja. Tetapi semuanya saat kita terus berkonsentrasi, berwaspada, jalani hidup dengan saksama. Kita sudah bahas minggu lalu tentang bagaimana kita mengambil banyak nasihat dan membuatnya teratur, proporsional di bawah terang firman dengan keutamaan Kristus dan salibnya. Dan 2 minggu lalu kita sudah lihat tentang bagaimana kita membuat waktu-waktu kita, jam-jam kita, hari-hari kita tidak sia-sia. Saat kita bisa jalani hidup dengan saksama, maka kita seperti seorang supir yang pasti ada masalah yang kita hadapi. Mau gak mau, ada aja masalah. Dari masalah yang tampak ringan, yang segera bisa kita lupakan. Contohnya saya pernah kehilangan e-money, isinya 50.000. Ya besok udah lupa itu, rasa hilang. Tetapi tentu ada masalah yang lebih berat, rasa hilang yang lebih berat.
Tetapi janji firman sesuai dengan apa yang kita sama-sama pelajari, rindukan jadi pengalaman kita, saat kita terus jalani hidup ini dalam kewaspadaan, maka masalah, gangguan, penderitaan itu nggak akan merusak kita. Itu janji firman. Nggak akan merusak jiwa kita. Emang pasti pengaruh kok. Kehilangan yang berat, masalah yang bertahun-tahun, penyakit yang nggak kunjung sembuh, pasti berdampak kepada emosi kita, kepada pikiran kita. Tetapi janji firman, saat kita jalani hidup dalam kewaspadaan, kita bisa merespon dengan tepat. Seperti seorang supir yang bisa memutuskan mau belok kiri, belok kanan, mau lurus, mau ngerem. Kita bisa merespon setiap masalah dengan tepat sehingga nggak merusak hidup kita, nggak merusak hidup orang lain. Saya mau pakai ayat-ayat setelah ayat 18 sebagai penjelasan tentang hidup dikuasai roh. Bentuk kewaspadaan kita dalam jalani hidup ini. Inilah bentuk kewaspadaan dikuasai roh. Kita yang belajar bedah buku di Zoom hari Selasa, kita sudah sampai di poin-poin ini. Saat Paulus katakan hidup dipenuhkan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, inilah wujudnya. Dalam buku kita ada 5 poin, saya akan bagi ke dalam 3 poin saja di sore hari ini. Puji Tuhan. Saya bacakan dulu ayatnya, Efesus 5, 19-21. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita mau daftarkan bentuk kewaspadaan hidup dikuasai roh. Kalau tadi supir, bentuk kewaspadaannya ia bisa capai saat ia tidak dikuasai atau dipengaruhi oleh alkohol, maka kewaspadaan seorang Kristen itu dicapai saat dikuasai Roh Kudus. Dan wujudnya, bentuk kewaspadaan tersebut adalah pertama, mulut memperkatakan mazmur, kidung dan nyanyian rohani, itu 19a, hati bernyanyi, bermusik, bersyukur bagi Tuhan, dan ketiga, bersemangat merendahkan diri satu sama lain. Kita mau kembangkan 3 poin ini dengan mengkontraskan wujud kecerobohan hidup dikuasai daging. Ini seperti seorang supir yang berada di bawah pengaruh alkohol. Mulut memperkatakan kata-kata melemahkan dan melukai hati sesama. Tadi dikuasai roh, mulut memperkatakan mazmur, kidung, nyanyian rohani. Bagai orang yang berkendara di bawah pengaruh alkohol, maka hidup seseorang yang tidak dikuasai roh akan suka kelepasan, kurang kontrol, mengeluarkan kata-kata melemahkan, melukai hati sesama. Jadi di saat
kehidupan yang dikuasai roh itu mulutnya memperkatakan kata-kata yang membangun dalam bentuk mazmur, kidung, nyanyian rohani. Mereka yang dikuasai daging, mulutnya memperkatakan kata-kata yang melemahkan, melukai hati sesama. Nomor 2, saat orang yang hidup dikuasai roh, hatinya bernyanyi, kemudian bermusik, dalam terjemahan lain making melody. Jadi di hati ini ada pujian, ada nyanyian. Tentu saat kita dapati kata bermusik bukan tentang bakat bermain musik. Tidak semua kita bisa bermain musik, tetapi janji firman, saat kita dipenuhkan roh, hati kita itu bernyanyi dan bermain musik, bersyukur kepada Tuhan. Itu yang dikuasai roh. Sebaliknya, yang dikuasai daging, yang mabuk oleh anggur, hatinya ragu, cemas, bersungut, bahkan marah kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Tentu ini merusak jiwa. Bahkan bisa keluar lewat perkataan yang meledak dalam amarah, melukai hati orang lain, mencederai orang lain, bahkan bisa membunuh jiwa orang lain, membuat orang lain putus asa, seperti saat kita kendarai mobil dan tabrak orang lain. Itulah hidup dikuasai, dipengaruhi daging. Sama seperti kita menabrakkan mobil, motor kita ke orang, ke seseorang sehingga ia meninggal, demikianlah hidup kita jalani hari-hari kita sembarangan. Kita tidak beri diri kita dikuasai roh, maka hidup kita lewat perkataan kita mungkin. Entah lewat apa, tetapi itu seperti menabrak sesama. Menabrak jiwanya, rohaninya, bisa putus asa gara-gara kita. Itulah wujud kecerobohan hidup dikuasai daging. Ketiga, saat seseorang dikuasai roh, itu bersemangat merendahkan diri satu sama lain, maka kita yang dikuasai daging akan bersemangat menempatkan diri selalu di atas orang lain. Merasa lebih baik, merasa lebih penting. Ini yang akan muncul atau terwujud di hidup kita sehari-hari. Ini yang mau menjadi bahan perenungan kita. Jangan sampai seperti tadi saya contohkan, di kamar kita sering berbahasa roh, tapi saat di luar kita mengeluarkan kata-kata yang melemahkan, bahkan melukai. Itu yang sama-sama di sore malam hari ini menjadi perenungan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sehingga kita yakin saat kita mau sama-sama, haleluya, dikuasai oleh roh, maka saat masalah datang apapun itu, kadang ada yang ringan bisa segera kita handle, kita lupakan, tetapi ada yang terus menghantui tidur kita. Kayaknya kemarin udah lupa masalah ini, kok muncul lagi saat pengen tidur. Muncul lagi, pengaruhi pikiran, pengaruhi emosi kita. Tetapi janji firman tadi katakan itu gak akan merusak jiwa kita saat kita terus memberi diri dikuasai roh. Dan tentu kita gak akan merusak sesama. Jangan sampai karena kita hadapi masalah hidup yang begitu berat, kita terus marah-marah dalam emosi kita melukai hati sesama.
dijauhkan Tuhan dalam persekutuan ini, sama-sama kita belajar. Tentu kita butuh saat-saat teduh di kamar, kita berdoa, saat-saat teduh dimanapun, di ruang tamu, di ruang kita belajar, kita perlu saat-saat itu. Perlu banget. Tetapi mari sama-sama kita juga mau koreksi. Perhatikan bagaimana kita jalani hidup sehari-hari. Karena buat apa kita tiap hari bisa berbahasa roh, merasa diri dipenuhkan oleh Roh Kudus, tetapi wujud kewaspadaan itu nggak ada di hidup kita. Kita bertindak sebagai orang-orang ceroboh, sembarangan aja dalam menjalani hidup. Suka keceplosan, suka kelepasan, kurang kontrol, kurang kendali terhadap pikiran, terhadap bibir kita, terhadap seluruh anggota tubuh kita. Sekali lagi, seperti seorang yang berkendara, masalah pasti ada, rintangan pasti ada. Pasti kita semua hadapi masalah. Tetapi janji firman kita mau pegang sore hari ini, apapun masalah, seperti Roma katakan, itu justru mendatangkan kebaikan. Bukan merusak kita, bukan merusak sesama. Puji Tuhan. Bagian akhir saya ingin kembali hubungkan dengan konteks Efesus, surat Efesus, manfaat dikuasai Roh Kudus. Efesus 4 ayat 2-3 bahasa Indonesia masa kini, hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam membantu satu sama lain. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Next, saat mulut, hati, semangat kita itu bersifat menguatkan sesama dan mempermuliakan Kristus, maka sesuai dengan ayat kita tadi, kesatuan yang Roh Kudus anugerahkan di antara kita itu akan terpelihara dengan baik. Terakhir di sore hari ini, dan serupa dengan tanaman yang terpelihara baik, kesatuan roh di antara kita itu akan terus bertumbuh untuk membuahkan cara hidup yang lebih lagi memberkati sesama dan mempermuliakan Kristus. Seperti lingkaran, saat kita berdiri dipimpin Roh Kudus, saat kita terus menjalani hari-hari kita dalam kebergantungan kepada Roh Kudus, maka kita akan memiliki wujud kewaspadaan tadi, ada 3 poin. Saat itu terjadi, nampak di hidup kita, kata-kata kita berisi mazmur, pujian, nyanyian rohani, hati kita terus bersyukur, kemudian kita punya semangat untuk saling menghargai, maka kita akan pelihara kesatuan yang roh berikan. Kita sudah panjang lebar bahas ini. Kita berbeda-beda suku, berbeda-beda pendidikan. Ada di sini yang mungkin hanya lulusan SMP, tetapi ada Kak Suci tadi lulusan S3. Tetapi di dalam Kristus kita bisa bersatu. Itu kan Roh Kudus yang kerjakan, bukan kita manusia. Roh Kudus anugerahkan, kita tugasnya jaga. Jaganya dengan apa? Hidup diberi, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga mulut kita dijaga, hati kita penuh ucapan syukur karena Kristus dan karya Kalvarinya. Dan kita terus dalam menjalin relasi berusaha mendahulukan orang lain, maka kesatuan yang roh tadi anugerahkan, ia ciptakan dan anugerahkan kepada kita, itu seperti benih yang terus bertumbuh.
Dan hasilnya adalah buah-buah yang memberkati sesama, saling lagi memberkati dan mempermuliakan Kristus. Seperti itu akan terus kita sebut saja dengan lingkaran ilahi, diversuskan, dikontraskan dengan lingkaran setan. Inilah hidup yang dikuasai roh versus dikuasai oleh anggur versus hidup mabuk oleh anggur. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua di sore hari ini. Saya undang pemain musik dan singer. Kita mau responnya dengan kita nyanyikan itu pujian, Ku Hidup Bagimu. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau rindukan supaya apa yang kita jalani hari-hari kita itu lebih dan lebih lagi mempermuliakan Kristus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Christine masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Terima kasih, Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami masih boleh Tuhan Yesus mendengar suara-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh lebih lagi mengerti Tuhan. Kami boleh lebih lagi memahami akan firman-Mu Tuhan. Yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar hidup kami Tuhan boleh lebih hari lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami percaya Tuhan. Firman-Mu terus hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan berbuah-buah lebat bagi kehidupan kami. Sehingga banyak Tuhan jiwa-jiwa di luar sana Tuhan boleh melihat Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati beliau dengan lebih heran lagi Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh lebih lagi diberkati lewat kehidupannya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebagai respon Tuhan sore hari ini kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan sucikan kuduskan setiap tangan-tangan kami, hati kami Tuhan. Kami boleh memberi dengan hati yang sukarela, kami boleh memberi dengan hati yang sukacita Tuhan, untuk hormat pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Hari-hari Kulalui Bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Puji Tuhan, kita percaya di tahun 2026 kita selalu setiap hari-hari kita yang kita lalui itu bersama Tuhan Yesus. Karena setiap permasalahan yang kita hadapi kalau tanpa Tuhan kita nggak akan mungkin mampu, nggak akan mungkin kuat. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena penyertaan luar biasa. Ya, puji Tuhan, pengumuman dari kami ibadah Zoom kami seperti biasa Selasa dan Jumat. Selasa jam 8 malam, hari Jumat jam 8 pagi, dan ibadah tetap di sini jam 5 sore hari Minggu. Hari Rabu besok tidak ada doa puasa karena baru Rabu kemarin kita doa. Jadinya masih minggu depan lagi. Kalau jemaat boleh lihat kita sekarang ada kipas angin baru ya. Di sini buat yang di mimbar karena pelayan-pelayan yang di atas selalu bilang kegerahan gitu ya. Puji Tuhan kita ini hasil dari kita mempunyai sisa saldo waktu kita ibadah Natal, kita mempunyai sisa saldo dan saldonya itu kita belikan ini ya biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja pengumuman dari kami, kita akan tutup kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Kemurahan
kami datang Tuhan di akhir ibadah kami sore hari ini. Kami kembali rendahkan hati, rendahkan diri kami di dalam kesadaran bahwa kami manusia-manusia yang rapuh, begitu lemah kami. Kami tidak mampu jalani hidup dengan kekuatan kami sendiri. Lemah, rapuh kami. Kami sungguh butuhkan kekuatan Roh Kudus. Kami sungguh butuhkan ketangguhan ilahi. Di dalam nama Yesus jadi bagian kami semua sore hari ini yang hadir. Di dalam nama Yesus Kristus, kami yang begitu menghadapi beban berat, kami yang overthinking, hadapi masalah-masalah yang harus kami lalui. Di dalam nama Yesus, kekuatan ilahi, ketangguhan ilahi jadi bagian kami. Kami butuh juga saudara-saudara seiman. Sebab itu kami rindu, kami saling menjaga, kami saling menasehati, saling membangun Tuhan. Kami hadapi masalah-masalah kami sendiri Tuhan. Apa yang merupakan masalah kami seringkali begitu berat bagi kami Tuhan. Kami tidak mampu. Kami butuh orang-orang di sekitar kami yang menguatkan kami Tuhan. Kami pun tidak mau memandang ringan masalah-masalah yang dihadapi oleh sesama kami. Kami menolong mereka Tuhan. Kami mau berbagi beban dengan mereka. Kami mau menjadi telinga yang mendengar keluh kesah mereka. Kami ingin jadi alat-Mu. Kami ingin jadi alat-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang sedang Kau pimpin dari awal hingga akhirnya. Kami akan pulang ke rumah masing-masing di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam pimpinan-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, jalani minggu depan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami teringat juga buat Tuhan, gangguan banjir di mana-mana tempat, tolong Tuhan Kau saja yang campur tangan supaya bisa pihak-pihak yang bertanggung jawab bisa membantu menyelesaikan setiap masalah banjir di sekitar kota kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami akan juga Tuhan Yesus menikmati berkat jasmani, bubuhi dengan kuasa firman-Mu. Saat kami Tuhan sama-sama berdiskusi ramah tamah, pimpin di dalam kekuatan hikmat Allah Roh Kudus. Puji Tuhan, sama-sama kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak